banyak banget kasus-kasus yang bisa dibilang memprihatinkan gitu lah ya Mbak. Tips and trick dari artis gitu misalnya ya. Iya. Banyak banget kan banget. tuh. Iya. Dan komentarnya juga banyak sekali. Iya. Itu tadi gitu ya, kita menjadi kehilangan diri sendiri. Halo Sobat Detection, dimanapun semuanya berada. Iya. Jadi di sini saya Prima mau mengucapkan selamat datang di Potion Podcast Detection. Nah hari ini Prima nggak sendiri, Prima akan ngobrol-ngobrol bareng gitu ya dengan seorang narasumber yang ciamik gitu, yang keren banget deh pokoknya. Nanti biar beliaunya sendiri aja yang memperkenalkan diri gitu ya, daripada nanti saya babi bu tapi keliru gitu kan. Nah, sudah hadir bersama kita di sini Mbak Ratri. Halo. Hai. Terima kasih. Halo Prima. Halo, gimana kabarnya Mbak Ratri? Alhamdulillah baik, sehat. Senang sekali deh bisa diundang sama Potion ya. Iya, betul. Podcast Detection. Iya. Aduh, keren nih, keren. Terima kasih sudah mengundang saya. Iya. Jadi kira-kira akhir-akhir ini kesibukannya Mbak Ratri apa nih? Oke, saya akhir-akhir ini praktek sebagai psikolog anak, remaja dan keluarga. Kemudian saya ngajar juga di Universitas Mercu Buana Jakarta. Gitu, dan saya sekali jadi narasumber di berbagai instansi dan juga support detection tentunya. Asik, luar biasa banget ya Sobat Detection. Ini sudah ada support system yang luar biasa loh dari Mbak Ratri. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kami butuh sesuatu gitu bisa kontak gitu ya. Boleh Mbak, dong, ya. boleh banget. Nah, gini Mbak, kita hari ini akan ngobrolin topik yang sangat menarik gitu ya. Oke. Yang mungkin banyak sekali Sobat Detection di luar sana yang pernah bersinggungan dengan topik ini. Entah itu di sosmed gitu mungkin. Lihat IG, TikTok, Twitter gitu ya, atau Facebook mungkin. Terus melihat tentang topik ini kayak itu, entah itu di kehidupannya sehari-hari gitu Mbak. Oke. Nah, kemarin teman-teman tim produksi sepertinya sudah research gitu ya Mbak ya tentang topik ini. Sepertinya ini baik deh buat diangkat. Kenapa sih kok baik gitu? Karena ternyata kalau kita mau lihat di akhir-akhir ini khususnya banyak banget kasus-kasus yang bisa dibilang memprihatinkan gitu lah ya Mbak. Karena mungkin minimnya edukasi tentang topik ini gitu. Oke, waduh jadi penasaran tuh apa ya? Menarik banget nggak sih Mbak? Iya. Nah hari ini kita mau ngobrolin tentang asuh mengasuh alias parenting. Oke, parenting. Ya. Nah, kalau kita lihat di medsos sekarang aja lah Mbak, banyak banget orang yang membagikan ininya, entah itu pengalamannya atau pengetahuannya tentang parenting, tips and trick dari artis gitu misalnya ya. Iya. Banyak banget kan tuh. Iya. Dan komentarnya juga banyak sekali gitu ya. Nah, di sana kan kita nggak bisa melihat ini sebenarnya tepat enggak sih kayak gitu. Nah ini kan Mbak Ratri sebagai expert gitu di bidangnya gitu ya, yang mengerti dan mempelajari gitulah, dan punya pengalaman juga pasti dong di topik ini gitu. Nah sebelum kita jauh-jauh ngobrolin tentang pola pengasuhan lah apalah, mungkin Prima mau nanya sedikit dulu nih. Oke. Biar teman-teman Sobat Detection juga bisa paham apa yang kita mau obrolin. Oke. Soal pengasuhan atau asuh mengasuh ini. Sebenarnya esensi dari mengasuh itu sendiri tuh apa sih Mbak? Apakah itu tuh ya sekedar nemenin anak aja kah? Atau ternyata lebih dari itu kayak gitu. Kalau dari sudut pandang keilmuannya Mbak Ratri sendiri gimana nih melihat mengasuh ini? Iya. Oke, ya ini memang cukup jadi hot topic ya karena
pengasuhan itu efeknya panjang gitu ya. Efeknya panjang, prosesnya juga seringkali prosesnya itu sebenarnya tidak kita sadari kan bahwa itu sebenarnya proses pengasuhan gitu. Tapi ini memang satu hal yang sangat penting gitu ya terutama dalam pembentukan karakter gitu kan, pembentukan karakter anak. Sebenarnya apa sih pengasuhan itu, yang kalau tadi Prima nanya esensinya apa gitu ya. Sebenarnya pengasuhan itu adalah proses membersamai gitu ya, membersamai tumbuh kembang anak gitu. Membersamai tumbuh kembang anak ya tentu saja dari sejak anak lahir sampai anak itu tumbuh dewasa dan akhirnya bisa mandiri gitu ya. Jadi proses pengasuhan adalah proses membersamai tumbuh kembang anak dari sejak lahir hingga proses menjadi dewasa dan bisa menjadi mandiri gitu, menjadi pribadi yang mandiri. Pada umumnya pengasuhan dilakukan oleh orang tua kandung ya, ibu yang melahirkan, menyusui dan seterusnya. Tetapi dalam banyak situasi juga pengasuhan dilakukan tidak oleh orang tua kandung gitu ya. Mungkin pada situasi-situasi tertentu di mana harus ada anak yang terpisah dengan orang tua dan lain sebagainya gitu. Sehingga pengasuhan tidak selalu dilakukan dalam konteks orang tua kandung. Mungkin oleh significant others, orang dewasa yang mengasuh gitu ya. Mungkin kalau di kota-kota besar karena kita juga sekarang orang tua, ibu juga harus bekerja, pengasuhan juga bisa dilakukan oleh support system. Misalnya ada suster yang mengasuh, asisten rumah tangga, kemudian mungkin sanak family ya yang ikut menjaga, mungkin ada nenek segala macam. Jadi proses pengasuhan itu banyak sekali, tidak hanya dilakukan oleh orang tua gitu ya, tidak hanya dilakukan oleh orang tua, atau mungkin buat anak-anak yang harus terpisah dengan orang tua dan lain sebagainya, itu dilakukan oleh panti gitu, panti asuhan juga ada ya gitu. Jadi sebenarnya pengasuhan bisa dilakukan oleh siapa saja, meskipun idealnya memang dilakukan oleh orang tua ya, orang tua pada anak gitu. Jadi membersamai tumbuh kembang anak dari sejak lahir hingga dewasa, hingga anak siap untuk mandiri gitu ya, secara terutama untuk kematangan pribadinya gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat tadi pengasuhan adalah proses membersamai buah hati. Ya, betul. Dan itu juga bisa dilakukan oleh siapa aja. Betul. Nggak harus orang tua, Ya, tapi ya. yang jadi significant others si anak Ya. ini kayak gitu. Nah Mbak, kalau ini bisa dilakukan oleh siapa aja kayak gitu, berarti kan yang membersamai ini setidaknya tuh harus punya kualifikasi atau indikator mungkin ya, untuk bisa dikatakan oh dia nih udah siap nih membersamai anak, atau oh si ini sepertinya belum siap nih membersamai anak kayak gitu. Kayak gitu tuh sebenarnya ada kriterianya nggak sih Mbak? Kriteria kapan sih saya ini misalnya udah siap buat membersamai anak, atau ternyata oh saya yang seperti ini tuh belum siap membersamai anak saya kayak gitu, masih perlu pengembangan lagi misalnya kayak gitu. Kalau dari sudut pandang psikologi gimana? Oke. Ini pertanyaannya cukup challenging. Karena begini ya, sebenarnya idealnya ada, tapi saya rasa karena kan untuk melakukan pengasuhan itu nggak ada sekolahnya ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita tentukan kalau mau melakukan pengasuhan harus begini, harus kayak ibaratnya harus ada indikatornya siapa atau enggak. Sedangkan itu nggak ada sekolahnya gitu. Jadi kita rasanya kalau kita mau tetapkan juga indikatornya agak nggak fair ya. Terus mau menyiapkan dirinya seperti apa, karena nggak ada sekolahnya memang gitu ya, nggak ada sekolahnya. Idealnya memang persiapan menjadi orang tua itu dilakukan sebelum menikah misalnya ya, sebelum pernikahan, sebelum mengenal pasangan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya atau bahkan menjadi tanggung jawab seorang pribadi dewasa gitu ya, seorang pribadi dewasa pada diri sendiri. Jadi kayak dia selesai dengan diri sendiri gitulah sebagai pribadi dewasa yang sehingga dia akan siap juga untuk mensupport lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar tuh kan bisa jadi kita ada anak di sekitar kita yang mungkin sebenarnya pengasuhan itu bisa tanggung jawab bersama gitu kan. Kita nggak bisa bilang itu bukan anakku terus lalu kita misalnya gitu ya. Tidak bisa
terlalu turut campur, tapi tidak bisa juga tidak peduli gitu sebenarnya. Karena sebenarnya juga ada ya undang-undang perlindungan anak di mana itu menjadi tanggung jawab kita semua gitu untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia gitu ya. Itu di anak di Indonesia itu dilindungi dalam undang-undang. Sehingga kalau seandainya ada kasus kekerasan misalnya terhadap anak, meskipun itu dalam ranah domestik, tetapi kita sebagai orang yang di sekitarnya itu juga turut bertanggung jawab untuk ikut memberikan perlindungan, misalnya kemudian merujuk, melaporkan pada pihak-pihak terkait. Nah itu sebagai upaya kita gitu ya untuk turut serta dalam perlindungan anak gitu. Meskipun itu dalam ranah domestik gitu ya, dalam ranah domestik, tetapi kalau itu menyangkut dengan anak, maka kita tetap harus turut serta untuk berperan. Oke. Gitu. Berarti mungkin dimulai dari aware dulu gitu. Betul, ya, betul. Ya, saya setuju, betul. Entah itu aware ke diri sendiri dulu. Yes, setuju, betul. Ya, tentang apa yang harusnya saya selesaikan Betul. dulu itu tadi. Iya. Kemudian apa yang harus saya persiapkan Ya, ke depannya ya. kira-kira. Kemudian dari situ baru kita mulai aware nih sama lingkungan. Iya, benar banget. Dan ternyata bisa dimulai sedini mungkin Iya, gitu ya, benar Mbak, banget. persiapannya ini enggak yang harus baru deket-deket merit nih baru belajar tentang parenting Iya. kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik belajar parenting, bagus banget gitu ya. Bisa sangat bermanfaat dan berguna untuk kemudian hari, apalagi buat sobat-sobat yang memang berencana untuk memiliki anak. Iya. Gitu. Iya, setuju. Nah, lalu Mbak, kalau misalnya nih kita udah udah terlanjur nyemplung di misalnya sebuah pernikahan gitu ya. Terus mau nggak mau di pernikahan, bukan mau nggak mau sih, kita udah nyemplung di suatu pernikahan. Yes. Dan di pernikahan itu kita ada anak nih. Nah, mau nggak mau kan kita harus mempersiapkan diri tuh. Bagaimana saya bisa mengasuh anak ini dengan baik kayak gitu. Iya. Nah, kalau dari Mbak Ratri sendiri ada tipsnya nggak sih? Kira-kira apa aja sih yang perlu saya perhatikan dalam mengasuh anak saya ini kayak gitu? Ya. Tadi saya juga jadi teringat nih ketika Prima menjelaskan ya, awareness tadi yang Prima sampaikan. Kita perlu aware sama diri sendiri dan apa yang kita persiapkan untuk mengasuh anak gitu ya. Saya selalu menggunakan analogi ini loh. Kalau kita naik pesawat, kemudian ada situasi darurat, kan ada tuh prosedur penanganan situasi darurat di pesawat ya. Gitu sebelum kita take off kan ada tuh petunjuk darurat gitu, petunjuk situasi darurat di pesawat gitu kan. Nah, kalau di kabin pesawat itu kadar oksigennya berkurang, maka akan otomatis kan si masker oksigen itu akan keluar gitu. Nah, prosedur daruratnya adalah orang tua yang membawa anaknya harus memakai masker oksigen lebih dulu baru menolong anaknya. Itu sebenarnya analogi yang sangat pas sekali gitu, Prim. Sangat pas sekali kita gunakan juga dalam proses pengasuhan sehari-hari. Gitu. Tetapi saya yakin ya, kita semua nih gitu sebagai orang tua, kalau tidak ada prosedur itu, kita pasti pakaiin masker oksigen anaknya dulu gitu. Pasti anaknya dulu gitu. Tapi prosedurnya jelas bahwa orang tua harus memakai masker oksigen lebih dulu baru menolong anaknya. Gitu. Nah, ini yang saya pikir bisa menjadi reminder gitu ya, reminder kita bersama untuk kita lebih aware sebenarnya dengan diri sendiri dulu gitu. Jadi penting kita untuk tahu diri sendiri dulu gitu ya. Kemudian kita baru mendampingi anak. Bukan berarti sebenarnya ngalahin ya, tapi lebih ke gini loh. Ya saya paham sih, kita semua sebagai orang tua tuh kan kalau punya anak cintanya luar biasa, kayaknya semua apa-apa anak berkorban demi anak. Kira-kira salah nggak sih berkorban demi? Menurutmu gimana tuh konsep berkorban demi anak? Itu kan banyak banget ya dilakukan oleh orang tua ya. Sampai tidak mempedulikan diri sendiri gitu ya. Iya. Gitu. Nah, menurut saya kita perlu hati-hati tuh dengan konsep berkorban demi anak. Gitu. Mungkin tidak selalu salah sih, tapi
juga seringkali nggak tepat loh berkorban demi anak gitu. Karena itu tadi gitu ya, kita menjadi kehilangan diri sendiri. Cuma mungkin bayangkan juga tuh ketika tadi dalam situasi darurat di pesawat, kenapa kok prosedurnya itu orang tua mesti pakai dulu gitu baru menolong anaknya. Pasti kan sudah diperhitungkan ya dengan segala macam pertimbangan gitu. Saya rasa itu tepat banget gitu di dalam pengasuhan juga demikian. Gitu. Jadi kita sebagai orang tua tuh sebenarnya mesti full dulu gitu. Mesti full dulu energinya, happy-nya kita gitu ya. Sehingga kita tidak kehilangan diri kita sebagai orang tua, baru kemudian kita juga akan bisa berbagi dengan anak gitu. Dalam beberapa kasus yang saya dampingi gitu ya, klien-klien yang saya dampingi, parental burnout. Jadi parents terutama ibu ya yang mengasuh itu dia burnout dalam proses pengasuhannya karena kayak semua dia berikan dalam proses pengasuhan itu dia kayak drain gitu loh ke jadi kayak capek banget gitu dan nggak ada sumber energinya gitu, kayak semuanya saya udah kasih dan dia menjadi sangat sensitif, kan udah kasih semuanya kan, saya udah begini, saya udah kenapa kamu, jadi kayak misalnya kesalahan kecil dalam tanda kutip kegagalan kecil yang terjadi pada anak gitu ya, itu tuh begitu mengganggu melukai dia. Karena dia kayak udah aku sampai nggak punya apa-apa gitu ya, nggak punya apa-apa, semua demi anakku gitu. Nah itu saya rasa juga bukan kondisi yang sehat gitu ya, bukan kondisi yang sehat juga untuk kita mendampingi anak. Saya baru-baru ini gitu ya dapat sharing dari salah satu rekan sejawat sekaligus sahabat gitu ya, yang dia bilang gini, aku mau dong ikutan berkarya gitu ya, jadi maksudnya ikut praktek gitu sebagai psikolog. Karena aku nggak kepingin punya peran hanya sebagai ibunya A, hanya sebagai bundanya B, hanya sebagai gitu. Aku pingin punya diriku yang lain juga. Aku selain bundanya A tuh aku apa gitu loh. Itu kayak penting banget ya. Gitu. Nah, itu yang mungkin kita seringkali tidak disadari loh sama ibu-ibu sama kita gitu. Jadi ya memang sih sebenarnya profesi sebagai bundanya A itu tuh profesi yang benar-benar luar biasa. Tapi seringkali kita tidak punya diri kita sendiri selain ibunya A itu tadi. Gitu. Kayak mungkin sumber kebahagiaan benar. gitu ya Mbak, selain dari anak. Iya, sumber energi gitu loh. Ya. Sumber energi yang membuat kita tetap hidup. Gitu. Sumber energi yang membuat kita itu tetap hidup sehingga kita itu secara pribadi itu ya memang tidak selalu melekat pada anak. Nanti kan anak juga ada saatnya dia akan mandiri ya. Gitu, akan mandiri ketika dewasa atau ketika dia proses remaja, itu dia juga sudah mulai tidak serekat waktu anak-anak kan gitu. Nah, itu tuh juga seringkali muncul konflik. Muncul konflik dengan orang tua. Karena apa? Karena orang tua yang tadinya tuh anak tuh dikekepi banget gitu ya. Timang-timang gitu apa-apa gitu gitu. ya. Dia akan ada masanya dia akan melepaskan itu gitu. Nah, itu ya saya rasa penting gitu untuk kita sebagai parents itu tetap punya diri sendiri. Baik ibu maupun ayah loh gitu. Ibu maupun ayah gitu. Satu, kita tetap punya diri kita sendiri. Yang kedua, hubungan yang sehat dengan pasangan. Gitu. Hubungan yang sehat dengan pasangan itu tuh juga jadi PR banget kalau sudah ada anak. Gitu. Jadi seringnya kan contoh yang paling sederhana aja ya. Biasanya pada saat mungkin masih pacaran, terus awal-awal menikah tuh ada panggilan sayang tuh gitu kan. Misalnya apa? Panggilan honey atau panggilan yang atau babe gitu kan ya. Nah, panggilan itu akan tergantikan ketika sudah punya anak. Jadi akan manggilnya bunda, ayah gitu. Padahal bunda, ayah ini kan adalah panggilan anak ke orang tuanya. Tapi sebagai istri kamu sebagai suami aku, itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Gitu. Jadi itu yang saya amati ya gitu. Panggilan-panggilan sebenarnya nggak salah sih, tapi kita seharusnya tetap punya tuh panggilan yang dulu gitu. Sehingga karena peran kita sebagai suami istri harusnya tetap ada. Yang tidak selalu melulu tentang ayah bunda. Gitu. Itu sih menurut saya yang
mungkin jadi self reminder kita bersama ya, gitu sebagai parents. Berarti di sini ternyata peran pasangan penting Oh juga banget, ya, Mbak, iya ya. banget. Sebagai support system Iya kayak banget, gitu, iya apalagi buat mami-mami yang ada di luar sana Iya. yang berjuang begitu ya, membersamai anaknya Iya, sedangkan betul. papanya bekerja Iya, kayak iya, gitu. iya. Mungkin bisa jadi panggilan juga buat papa-papa di luar Iya. sana biar Dihidupkan lagi tuh Iya. panggilan sayangnya. betul supaya rumah tangganya makin hangat Iya, gitu betul, ya Mbak betul, ya. betul. Iya, oke. Iya. Berarti ternyata kalau kita lihat ya tantangannya banyak ya Mbak ya. Tantangannya banyak dalam membersamai anak ini. Iya. Nah, kalau dari ruang praktek sendiri, kendala apa lagi sih Mbak yang sering muncul gitu dari orang tua khususnya ini dalam membersamai anak mereka? Mungkin karena peran ganda kah atau karena apa kayak gitu yang membuat mereka itu apa ya, mungkin pengen sih bisa membersamai anak dengan baik kayak gitu, tapi karena ABCD jadi mereka kurang bisa membersamai anaknya kayak gitu. Kira-kira dari pengalaman Mbak Ratri praktek selama ini, apa aja sih kendala-kendala yang sering dihadapi orang tua dalam membersamai anak kayak gitu Mbak? Kalau yang pertama, kalau dari pengalaman praktek ya, mungkin 90% yang datang konsultasi ke ruang praktek yang hadir itu adalah yang perempuan, jadi ibunya gitu. Ayah atau suami yang datang berinisiatif lebih dulu sangat sedikit, meskipun ada tetapi jumlahnya sangat sedikit. Jadi awareness ini tuh lebih dulu ada di ibu gitu, di perempuan. Awareness atau lebih ke ini ya, lebih ke yang merasa masalah gitu loh, yang punya keluhan lebih dulu. Nah, yang punya keluhan lebih dulu itu adalah perempuan gitu. Itu menurut saya cukup menantang karena gini, tidak selalu kemudian dia berhasil ajak pasangannya untuk berkonsultasi juga. Ada yang oke, kemudian pertemuan berikutnya pasangannya ikut, ada yang enggak gitu. Nah, buat saya itu cukup jadi tantangan gitu ya, cukup jadi tantangan. Tapi banyak juga sebenarnya pasangan. Nah, ini kalau saya sih mengkaitkan dengan itu loh, Prim, generasi. Jadi kan ada generasi milenial, atasnya lagi baby boomers ya, misalnya kayak gitu. Sebenarnya generasi milenial ini sekarang kan generasi milenial yang sekarang jadi parents ya. Betul. Mereka cukup aware. Jadi laki-laki milenial itu cukup proaktif untuk terlibat dalam pengasuhan. Gitu. Jadi kira-kira kalau parents milenial itu anaknya usia remaja ke bawah. Nah, remaja ke bawah yang SD lah gitu ya. Itu saya masih sering menjumpai orang tua yang anaknya SD, mereka datang berdua. Gitu. Dan ayah cukup proaktif. Jadi kalau kita ini ayah tuh saya perhatikan beberapa ayah bisa memberikan cerita. Anak saya begini kan dia cukup tahu ya berarti ya. Ya, anak saya gini gitu. Jadi ayahnya terlibat aktif gitu. Itu yang saya perhatikan untuk parents milenial gitu ya. Tapi untuk parents yang di atasnya milenial itu cukup menantang gitu ya. Ya karena mungkin eranya ya lebih lama gitu dan lain sebagainya. Nah, jadi yang ini cukup jadi passion saya saat ini sebenarnya adalah bagaimana membawa isu kesehatan mental ini juga di lingkungan corporate, di mana kita bisa menemui para laki-laki di sana, gitu ya. Jadi memberikan edukasi tentang keluarga dan segala itu di dalam lingkungan corporate. Gitu. Itu satu sih yang buat saya cukup menantang ya gitu. Jadi sebenarnya bagaimana buat pengasuhan ini adalah isu bersama, mengajak laki-laki lebih proaktif juga, memberikan edukasi terhadap mereka. Gitu. Karena biasanya yang datang mengeluhkan lebih dulu itu perempuan. Gitu. Jadi bagaimana sebenarnya membawa isu kesehatan keluarga itu ke lingkungan corporate itu cukup menarik ya gitu. Cukup menantang. Apalagi di masa-masa sekarang ini ya Mbak. Iya. Oke. Ini panggilan nih buat bapak-bapak di luar sana. Dulu kan kesepakatannya berdua ya Mbak ya. Benar. Kesepakatannya berdua kok mamanya aja yang berperan. Kan jadi pertanyaan gitu. Bapak-bapaknya kemana ini gitu ya. Jadi mungkin yang
mendengarkan podcast ini kayak gitu. Ya. Para sobat yang bapak-bapak bisa nih jadi panggilan gitu ya. Iya. Untuk ya setidaknya ikut terlibat lah di pengasuhan anaknya sendiri gitu. Bukan anak orang lain kok, ini anaknya sendiri kayak gitu ya. Oke, wih menarik banget ya Mbak ya. Ngomong-ngomong soal apa namanya tadi, support system buat mamanya kayak gitu. Ini saya jadi agak kepikiran nih Mbak. Sebenarnya sebagai seorang ibu kan tadi ada parental burnout ya. Yang udah sampai burnout nih, berarti kan itu sudah bebannya tuh udah tinggi banget gitu ya. Nah, apakah ibu-ibu ini sekiranya nanti dalam prosesnya membersamai anak perlu meluangkan waktu buat entah itu self care, entah itu ya itu tadi merecharge energi di tempat lain gitu, entah itu ketemu temen, sahabat-sahabat lama kayak gitu tuh. Sebenarnya itu tuh istilahnya apa ya, bisa jadi suntikan energi buat si para mama ini nggak sih Mbak kayak gitu? Banget, penting banget itu. Penting banget. Jadi ya tadi yang kembali yang saya bilang, kita tetap perlu punya diri sendiri gitu ya. Diri sendiri itu salah satunya ya bertemu dengan orang lain gitu ya, bertemu dengan orang lain, bertemu dengan sahabat mungkin, support system dalam bentuk komunitas, mungkin sesama ibu gitu ya, komunitas sesama ibu, atau ya bisa juga sahabat lama. Sebenarnya bisa siapa saja sih, yang penting ketemu orang. Dalam banyak situasi tuh ini loh, ibu-ibu tuh full dengan anaknya dan dia nggak ketemu siapa-siapa, beneran. Gitu. Bisa dipahami. Iya gitu. Dan dia nggak ketemu siapa-siapa, ketemunya anaknya lagi gitu. Jadi ya memang itu situasi yang sangat stressful. Apalagi kalau dia tidak ada bantuan pengasuh. Misalnya ada suster atau ART atau mungkin ada kerabat yang ikut mengasuh gitu ya. Itu salah satu, menurut saya itu termasuk resiko tinggi dalam kesehatan mental. Gitu, itu situasi darurat. Kalau saya bilang itu situasi darurat. Ketika ibu full gitu ya, dia tanpa support system, apalagi kalau ini ya, kalau dia anaknya lebih dari satu dan anaknya lebih dari satu dan usianya tuh balita semua gitu loh. Jadi sebenarnya kan tidak disarankan ada 2 balita di dalam satu rumah. Idealnya. Gitu, tapi dalam banyak situasi kan begitu ya, anak pertama masih belum lolos balita udah punya adik lagi nih gitu. Nah, kalau si ibu ini tidak punya ya misalnya pengasuhnya atau mungkin ART atau menurut saya itu termasuk situasi darurat loh. Situasi darurat kesehatan mental. Beneran gitu. Nggak bisa bayangin kayak apa ya, bebannya, pusingnya gitu ya. Karena apa? Energinya. Yang pertama aja ya, pasti kelelahan secara fisik. Nah, kelelahan secara fisik ini itu akan berbahaya sama kesehatan mentalnya. Karena lelah secara fisik itu dia tidur kurang, makan juga seadanya, bahkan even ke toilet aja tuh nggak plong gitu loh, karena ditungguin ibu gitu. Jadi kenapa saya bilang itu situasi darurat? Karena untuk memenuhi kebutuhan fisiknya aja nggak full. Nah, maka itu menurut saya termasuk situasi darurat yang dia mesti cari bantuan gitu. Dan sebenarnya pasti ada, hanya kan seringnya nggak bisa, saya nggak punya, saya nggak ini gitu ya. Ada, cuman ya selama ini dia nggak melihat atau kurang gitulah ya. Jadi dan ini perlu ditolong gitu. Perlu ditolong. Ibu-ibu dalam situasi ini ya itu sangat perlu ditolong gitu. Karena itu tadi seringnya kurang tidur, lalu tidak cukup makan juga tidak cukup kenyang, mungkin tidak cukup bergizi yang puas gitu ya, seadanya banget gitu ya Mbak ya. Gitu. Itu yang jadi kebutuhan fisiknya aja udah kelelahan, apalagi yang masih menyusui ya. Itu kan lumayan tuh hormonnya gitu. Capek banget sih Mbak. Curhatan dari teman-teman saya yang sedang menjadi ibu-ibu baru ya kurang lebih seperti itulah, jam tidur berantakan. Iya, betul. Makan ya seadanya banget lah Mbak. Kalau itu pun kalau bisa gitu loh, kayak jadi nyuri-nyuri. Iya, benar. Enggak enggak mindful dalam makan. Betul. Harus cepet selesai nih, nanti keburu anaknya gini, keburu anaknya gitu, kayak gitu. Aduh, ternyata pusing banget ya Mbak ya. Jadi parents gitu. Jadi memang kita mesti menghidupkan support system
Jadi kita sebagai perempuan itu mesti berdaya dengan memberdayakan support system gitu loh. Nah kemudian juga kita nggak bisa terlalu ideal ya. Kan sekarang misalnya saya mau ngasuh anak saya sendiri, oke, nggak apa-apa. Tapi pastikan ada support systemnya. Misalnya ya kita handle anak, tapi ada yang siap untuk ini. Kan kita nggak bisa loh 24 jam bener-bener dengan full anak itu tadi gitu. Jadi maksud saya support system tetap perlu banget sih. Meskipun kita mau full mengasuh sendiri gitu ya, memegang sendiri nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kita kan juga bukan Wonder Woman ya. Bukan Wonder Woman juga gitu yang bisa saya pikir mengasuh sendiri bukan berarti kita nggak butuh support system gitu. Termasuk juga ini tadi relasi dengan pasangan gitu. Kan kita tetap perlu punya time dengan pasangan. Nah pada saat kita punya perlu waktu dengan pasangan, gimana anak ini kan tetap perlu ada yang megang ya gitu loh sih saya pikir. Oke, berarti nah itu juga catatan ya buat ibu-ibu dan juga bapak-bapak, kembali catatan. Saya rasa ya baik bagi kita untuk punya waktu sendiri juga. Iya. Nggak cuma untuk anak, bukan cuma ya kita setidaknya punya diri sendiri. Punya diri sendiri. Iya. Dan sebenarnya itu tuh bisa dari hal-hal simpel loh, Prim. Misalnya gini ya. Ini yang sering kali saya bagikan gitu tipsnya. Sebenarnya sesimpel mandi. Mandi itu bisa jadi waktu yang sangat mahal buat para ibu-ibu ini karena udah digedor-gedor anaknya, ada yang ikut anaknya ikut nungguin gitu ya, mami gitu. Itu tuh banyak banget situasi. Jadi even mandi aja itu tuh jadi waktu yang mahal banget gitu. Oke, kalau gitu saya perlu waktu me time untuk diri saya sendiri mandi aja gitu. Mandi mungkin berapa? 15 menit gitu ya, 15 menit. Tapi ini tadi Prima bilang mindful gitu. Jadi mandi yang mindful ini adalah 15 menit saya gitu. Ini adalah 15 menit saya. Kita boleh kok misalnya kalau saya bilang itu kita punya sabun sendiri yang kita suka, yang wanginya enak, lebih mahal dari yang biasanya. Yang ini cuman punyaku gitu. Itu tuh sebenarnya kita udah punya diri sendiri tuh. Kita punya sabun khusus gitu ya. Sabun khusus yang aku pakai dalam 15 menit ini aku mindful. Coba deh kalau kita ingat-ingat lagi seberapa tuh kita bisa. Dan itu perlu. Aku mau misalnya bilang deh sama suami gitu ya, bilang sama pasangan. Aku mau ya pokoknya tiap bulan aku dibeliin sabun ini gitu. Ini adalah iniku gitu. Sabunnya mahal ya, yang pakai cuman aku. Nah gitu. Itu sebenarnya kita udah punya diri sendiri. Ini sabun khusus buat aku gitu. Perlu dong. Itu sebenarnya simpel kan, 15 menit aja loh mandi. Pakai sabun yang cuman punya aku gitu. Sepertinya simpel. Memang simpel sebenarnya, tapi itu kita udah cukup punya diri sendiri. Kalau belum memungkinkan untuk pergi keluar rumah. Nanti kan bertahap ya. Kan maksudnya anak udah mulai umur sekian, saya udah boleh bisa keluar sebentar. Tapi kalau misalnya belum, ya di rumah tetap kita punya diri sendiri, sesimpel itu tadi. Punya sabun yang mahal gitu ya, yang mahal untuk diri sendiri gitu ya. Bisa sabunan, pakai lulur mungkin atau pakai scrub gitu, ya kan, pakai lotion gitu yang itu mahal banget. Mungkin 15 menit sampai 30 menit tapi aku punya waktu untuk diriku sendiri, me time untuk diri sendiri. Itu rasanya saya pikir udah cukup membantu untuk boost energi gitu. Sebenarnya sesimpel itu sih. Jadi ternyata cara-caranya juga enggak yang melulu mahal gitu ya Mbak, enggak yang melulu terlalu menghabiskan waktu gitu betul. Ya. Dan catatan juga mungkin bagi ibu-ibu nitipin anak ke pengasuh lain. Kan tadi juga udah dibilang kan, pengasuh itu kan bisa siapa aja gitu. Enggak harus orang tua. Nitipin anak ke pengasuh yang lain bukan berarti bapak ibu melepas tanggung jawab betul. Itu hanya nitipin aja selama berapa menit gitu untuk supaya bapak ibu ini punya waktu buat diri sendiri dulu. Asik. Iya betul banget. Nah Mbak, ini saya tiba-tiba kepikiran nih. Belakangan kan ada kasus sampai yang orang tua membunuh anaknya. Itu kan sedih banget kan dengernya Mbak. Dan di situ kalau kita lihat media nih berlomba-lomba untuk meliput tentang gimana sih orang tuanya mengasuh anaknya kayak gitu. Nah dari situ komentar-komentar yang ada salah satunya adalah
tentang kayaknya ini orang tuanya salah nih ngasuh anaknya gitu. Sebenarnya kalau dari sudut pandang psikologi sendiri ada nggak sih Mbak yang namanya salah mengasuh anak atau salah asuhan atau ya yang seputar itulah. Sebenarnya kayak gitu tuh beneran ada atau ya cuma dia ada-adain aja kayak gitu. Kalaupun salah tetap ada kesempatan untuk memperbaiki gitu. Karena tadi ya jadi parents mengasuh itu kan nggak ada sekolahnya. Jadi kita juga ya itu tadi ya nggak ada sekolahnya. Kayak apa sih kayak learning by doing. Jadi memang ya sambil melakukan gitu kan. Meskipun ya persiapannya bisa dilakukan. Persiapan dilakukan sebenarnya beres dengan diri sendiri. Beres dengan diri sendiri itu termasuk ini ya salah satunya yang jadi tantangan ya Prim biasanya. Di budaya kita di Indonesia itu karena pengasuhan adalah tugas bersama, negatifnya adalah banyak pihak luar yang ikut campur gitu. Komentar, kenapa anaknya kok begini, kenapa enggak, dan seterusnya gitu ya. Itu efek negatifnya sih memang. Nah, kalau kita sebagai orang dewasa, sebagai parents, itu dalam tanda kutip belum selesai gitu ya dengan diri sendiri, itu kita akan mudah terpengaruh tuh dengan komentar-komentar itu gitu. Tapi kalau kita udah firm dengan diri sendiri, kita udah settle dengan diri sendiri gitu ya, maka sebenarnya kita akan lebih bisa memposisikan lah komentar-komentar itu seperti apa gitu. Sehingga kalaupun kita melakukan kesalahan, saya pikir setiap orang akan melakukan kesalahan kok. Parents itu akan melakukan kesalahan kok gitu ya. Tapi selalu ada kesempatan untuk memperbaiki. Dan menurut saya sebenarnya justru menjadi parents itu perlu untuk genuine apa adanya gitu. Di satu sisi kita terus menambah ilmu, menambah informasi, meningkatkan skill gitu. Tapi di satu sisi kan kita juga ya dalam proses belajar itu tadi loh ada kesandungnya segala macamnya. Jadi nggak apa-apa juga gitu. Kalaupun salah ada kok kesempatan untuk memperbaiki gitu. Dan kita bisa even kita misalnya anak yang saya rasa anak pra-remaja ya, anak pra-remaja mungkin usia 9-10 tahun ke atas itu sudah bisa diajak ngobrol. Termasuk kita genuine ya tadi. Maaf ya mama masih bingung deh bagian ini misalnya gitu. Maaf ya mama belum paham tuh tentang itu gitu. Misalnya tentang apalah gitu ya. Jadi kita bisa gitu genuine dengan itu. Jadi kita bisa ngobrol. Apalagi anak sekarang kan dia lebih punya banyak informasi. Jadi kita boleh kok genuine gitu. Maaf ya mama tentang itu belum ngerti gitu. Misalnya kita bilang kakak emang tahu dari mana misalnya gitu ya, atau kita juga bisa bilang maaf ya mama lagi capek misalnya gitu ya. Itu nggak apa-apa loh gitu. Jadi kita nggak harus jadi super parents gitu yang bisa semuanya gitu. Jadi anak akan paham, misalnya kita kelepasan membentak gitu kan, katanya membentak itu akan bisa merusak merusak sekian sel otak itu dan lain-lain gitu. Tapi namanya kita hidup, mungkin ada 1-2 kali yang kita kelepasan misal ya, apakah kemudian langsung terus lalu si sel-selnya itu putus gitu kan? Saya rasa nggak segitunya juga gitu ya. Jadi tetap ada kok kesempatan untuk kita memperbaiki, tetap ada kesempatan untuk kita. Yang penting kita komunikasi sama anak sehingga anak ini akan bisa memaknai gitu loh. Oh oke, yang tadi itu maaf ya mama, tadi lagi capek banget, ini maaf ya gitu. Kamu sakit hati, kamu rasanya apa? Nah itu penting. Kita perlu mengklarifikasi sama anak, kamu rasanya apa? Sehingga anak itu akan memproses juga, gitu ya. Jadi sebenarnya challenge-nya adalah orang dewasa ini beres dengan dirinya sendiri, memproses dirinya sendiri, mengelola emosi dan mengelola stres tentang dirinya sendiri ya. Mengelola emosi, mengelola stres tentang dirinya sendiri sehingga dia akan bisa genuine dalam pengasuhan dengan anaknya. Gitu. Itu sih. Dalam banyak konteks ya, kasus-kasus kekerasan terhadap anak sebagian besar karena orang dewasa atau orang tua yang sebagai pelaku itu dia punya beban psikologis,
punya permasalahan psikologis yang dia tidak bisa menghandle gitu lah. Baik stres ekonomi, kondisi stres pribadi, atau memang punya gangguan mental tertentu gitu ya. Itu sih kalau menurut saya. Oke, berarti kurang lebih sebenarnya kesalahan dalam mengasuh mungkin lebih tepat ke situ ya Mbak, daripada salah asuhan mungkin lebih ke arah kesalahan dalam mengasuh. Kesalahan dalam mengasuh itu wajar gitu ya Mbak, ternyata apalagi ya itu tadi orang tua nggak ada sekolahnya Bu gitu ya. Belajarnya sambil jalan, cari informasinya juga sambil jalan gitu kan. Kalau ibarat kita mau ke suatu tempat ya nyasar sedikit nggak apa-apa lah ya. Gitu. Masih bisa kok balik, masih bisa kita ngikutin. Ada jalan yang lain ya, meskipun agak muter sedikit nggak apa-apa gitu kan. Ya benar, setuju. Meskipun kita harus agak itu tadi muter sedikit, kita masih bisa ngikutin maps kok. Gitu. Enggak yang kita sepenuhnya beneran 100% total gagal gitu. Bener. Selalu ada kesempatan. Iya. Nah, ini bisa digarisbawahi mungkin bagi para parents, sobat detection di luar sana kayak gitu. Yang saat ini sedang membersamai anaknya kayak gitu. Apalagi yang sedang sensitif terhadap kesalahannya sendiri gitu, karena tadi terlalu sayang sama anaknya. It's okay setiap orang membuat kesalahan. Begitu pula dalam membersamai anak kayak gitu. Betul. Yang penting Bapak Ibu jangan lekas langsung menghakimi diri sebegitunya kayak gitu. Betul. Dan jangan lupa juga buat aware sama diri sendiri, genuine sama kondisinya. Silahkan jujur apa adanya tanpa ditutup-tutupi, karena anak pun juga pasti bisa belajar dari orang tua yang genuine Mbak ya. Di situ anak juga bisa mengerti, orang tuanya seperti ini kayak gitu. Mereka juga bisa belajar apa yang harus aku lakukan ketika orang tua aku seperti ini misalnya. Betul. Juga. Jadi buat sobat detection di luar sana yang masih menunggu-nunggu info menarik dari Mbak Ratri, tenang, kita masih ada seri selanjutnya bersama Mbak psikolog cantik kita ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tunggu series kita yang selanjutnya. Dan dari saya Prima mau mengucapkan bye-bye. Begitu pula dengan narasumber kita. Pikiran kalau waktu itu aku pikiran yang keluar adalah kalau aku mati gimana ya. Beneran itu keluar. Emosinya nggak stabil, baper. Ya kan, jadi gimana seorang ibu hamil itu tetap bisa menjaga kewarasannya sambil dia menggendong anak di dalam perut. Ini tantangannya. Ibu melahirkan itu adalah ibu yang bertaruh nyawa. Ya pikiranku kan bisa hidup, bisa mati gitu kan.